Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Risk Management. Kali ini kami ingin melakukan presentasi terkait dengan topik yang sudah kami bahas, yaitu Implementing Risk Management within Middle Eastern Oil and Gas Company. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Nadira Nindita. Yang kedua ada Mbak Nur Anissa dan Mas Saiful Anwar. Oke, baik. Berikut adalah part-part yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada executive summary atau rangkuman dari perusahaan, lalu ada highlight of the company, lalu part 3 company's problem, part 4 ada type of risk carried by the company, lalu yang kelima ada key risk profile, yang keenam ada conclusion, dan ditutup dengan recommendation dari tim kami. Oke, jadi untuk executive summary, MEKO adalah perusahaan minyak nasional yang didirikan pada tahun 1940 ketika pemerintah Timur Tengah memberikan konsensi kepada perusahaan barat daripada tawaran saingan dari berbagai perusahaan minyak di Timur Tengah. Ini adalah salah satu perusahaan yang dinilai paling besar ya. Itu perkiraan nilainya mulai dari 5 triliun hingga 10 triliun dolar Amerika. Nah, saat ini MEKO memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi di negara-negara utama di Timur Tengah. Meskipun baru-baru ini adanya minat besar dari perusahaan minyak internasional IOC untuk masuk ke negara tersebut. Nah, ketertarikan dari perusahaan minyak internasional ini tetap muncul meskipun ada kerusuhan politik di seluruh wilayah dan ancaman perang yang terus-menerus. Selain itu, sementara di masa lalu ada sedikit ancaman bagi IOC menerima hak untuk melakukan eksplorasi, baru-baru ini ada tekanan pada MEKO untuk meningkatkan efisiensi karena ketertinggalannya yang jauh di belakang IOC. Nah, MEKO ini memiliki beberapa cadangan minyak mentah terbukti yang terbesar dan merupakan salah satu produsen minyak harian terbesar di lebih dari 100 ladang minyak dan gas di Timur Tengah. Nah, meskipun memiliki hak eksklusif, ada juga kekhawatiran yang dirasakan oleh MEKO itu, termasuk adalah berkurangnya cadangan. Dan oleh karena itu, fokus utama dari organisasi ini adalah melakukan eksplorasi dan penemuan ladang minyak baru. Hal ini bersamaan dengan keputusan strategisnya untuk ekspansi melalui usaha baru, dari bermitra dengan perusahaan minyak internasional hingga mengakuisisi perusahaan asing. Nah, jadi itu artinya terdapat perubahan besar pada perusahaan. Nah, menjadi organisasi yang dikelola oleh pemerintah, salah satu tujuannya itu adalah untuk menyediakan energi bagi penduduk negara di mana ia beroperasi. Nah, ini disediakan tanpa keuntungan. Nah, baru-baru ini telah terjadi ledakan populasi bersama dengan peningkatan kepemilikan mobil dan rencana ekspansi negara yang telah menurunkan keuntungan dari MEKO. Semakin banyak minyak yang dibutuhkan untuk dikirim ke negara tempat dia beroperasi, semakin sedikit minyak yang bisa dijual. Ini adalah alasan lain untuk mengambil keputusan untuk memperluas dan melakukan eksplorasi. Oke, selanjutnya ini ada culture of MEKO, budaya dari MEKO itu sendiri. Yang pertama ada budaya organisasi. Jadi budaya organisasi dari MEKO ini didorong oleh geografi, sejarah, dan juga karyawannya. MEKO menyediakan pekerjaan yang sangat aman dan menguntungkan. Dalam kemajuan karir, banyak dinilai itu biasanya berdasarkan usia dan tahun ia bekerja dibandingkan dengan prestasi. Nah, ini mengakibatkan mayoritas posisi senior diberikan kepada karyawan lokal dari Timur Tengah.
Selanjutnya ada budaya lokal. Jadi perspektif budaya lokal ini seringkali tidak ingin kehilangan reputasi yang sudah dimiliki. Nah, itu menjadi salah satu isu yang muncul dan mengakui memiliki resiko di tempat kerja itu masih dinilai tabu dan dinilai sebagai kegagalan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi sering sekali ditemukan di berbagai bagian tertentu dari organisasi yang menggambarkan diri mereka ini tidak memiliki resiko kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk struktur Meko itu mencakup 5 lini bisnis dengan 5 wilayah administratif. Setiap wilayah administratif memiliki divisi dan juga departemen. Nah, ini sebagai contoh itu ada operational services, memiliki wilayah administrasi jasa industri terdiri dari 2 divisi. Itu ada divisi kelautan dan juga divisi penerbangan. Nah, keduanya ini memiliki armada kapal atau pesawat terbang. Indikasi potensi divisi ini adalah beberapa perusahaan kecil hingga menengah yang ada saat ini. Selanjutnya, untuk highlight of the company, jadi sejak 1940 Meko berdiri sebagai perusahaan minyak nasional di bawah pemerintahan Timur Tengah, Meko melakukan eksplorasi dan ekspansi sebagai salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia. Dengan hak eksklusif, Meko dapat melanjutkan eksplorasi tersebut. Nah, memahami kemungkinan resiko perusahaan pada tahun 2006, Meko menyelesaikan studi mengenai manajemen resiko dan mulai menerapkannya pada setiap departemen untuk melihat aspek resiko lainnya. Jadi, dilakukan oleh internal audit, mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi resiko utama perusahaan dengan pendekatan bottom up dan melaporkan 10 resiko teratas. Untuk selanjutnya saya lanjutkan di company problemnya. Itu dari sudut pandang budaya lokal, mereka tidak mau kehilangan reputasi yang sering muncul menjadi masalah dan sangat sering mengakui memiliki resiko di tempat kerja yang dianggap sebagai kegagalan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Di mana faktor kunci lainnya adalah fakta bahwa tak seorang pun ingin menjadi pembawa kabar buruk yang kembali ke arah kehilangan reputasi tersebut. Di beberapa contoh di mana orang muncul untuk rapat, tetapi orang yang terpenting pun tidak hadir. Di sini ada untuk companies problemnya itu ada di teknologi information dan project management. Di mana untuk IT ini resiko terbesar yang dimiliki IT merupakan serangan dunia maya yang parah. Pengoperasiannya itu terhubung ke server utama, yang berarti bahwa jika sistem IT utama atau server utama itu mati, hal itu dapat memengaruhi pengoperasian yang menyebabkan penutupan fasilitas dan tidak dapat bekerja untuk bekerja. Lalu ada sekitar 150 insiden peretasan setiap harinya dan tidak semuanya berhasil dihentikan atau ditemukan dalam masalahnya. Lalu di project management ini resiko telah diidentifikasi dan dinilai di sejumlah besar proyek selama beberapa tahun terakhir. Dan dokumentasi ekstensifnya itu telah dikembangkan untuk mendukung proses tersebut. Hal terutama ini dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh satu manajer resiko proyek. Manajer ini telah bekerja keras untuk membangun basis data risiko yang substansialnya itu dapat digunakan organisasi sebagai pelajaran untuk proyek-proyek mendatang, di mana drive manajemen risiko telah hilang dan prosesnya itu pada dasarnya telah direduksi menjadi nol. Lalu untuk risk carried by the company-nya ini, salah satu bidang pertimbangan utama untuk kedepannya itu merupakan penerapan sistem informasi manajemen risiko, atau biasa disingkat itu RM
RMIS. Oleh karena itu, tim resiko mulai melakukan studi RMIS ini untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang sesuai organisasinya tersebut. Manajemen risiko di MECO ini prosesnya sangat panjang dan berlarut-larut karena sejumlah alasan, dan beberapa alasannya itu ada kekurangan di ruang lingkup yang jelas, kurangnya otoritas, keterbatasan staf, budaya perusahaan yang lambat, dan resistensi terhadap perubahan. IT dan manajemen proyek ini di mana kesuksesannya itu bergantung pada staf dan dukungan dari atas. Manajemen pun perlu memahami manfaatnya itu dan dilihatnya untuk mendukung prosesnya tersebut agar berjalan dengan lancar. Di dalam MECO ini, organisasi diminta untuk mengidentifikasi risiko tanpa melakukan pelatihan, tanpa kerangka kerja atau prosedur yang konsisten untuk diikuti. Juga survei itu tidak ilmiah dalam pendekatannya. Untuk KRI atau risk profile-nya ini di sini ada matriksnya itu di sebelah kiri atas ini. Di mana in the next 12 months itu di bagian A ini almost impossible. Di bagian B ini low, lalu di bagian C ini medium, dan di bagian D ini high, lalu E-nya ini almost certain. Di mana impact-nya itu ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Untuk matriksnya ini sistemnya itu sistem lampu lalu lintas yang dasarnya telah disarankan dalam kerangka tersebut yang berbentuk matriks risiko, yaitu 5x5, untuk membantu mengidentifikasi kunci organisasi risikonya itu. Matriks ini diarsir untuk menunjukkan kepentingan tinggi, sedang, dan rendah. Meskipun sistem yang baik digunakan ini, toleransi dan selera risiko organisasi belum dapat ditinjau atau ditetapkan. Karena perlu ada keputusan tingkat atas, seperti harus dikelola, yang mana dikelola, yang mana tidak perlu dikelola. Untuk menilai dan mengatur selera risiko ini dan berbagai tingkat toleransi, karena itu dibahas di antara tim proyek risiko yang mengarah ke diskusi lebih lanjut terkait memiliki komit risiko. Untuk risk maturity within MECO ini ada di sebelah kiri bawah itu, di tingkat 1 itu underdeveloped. Lalu 2 ini formalized, established, embedded, dan optimized. Dimana untuk governance and infrastrukturnya itu ada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Lalu untuk identifikasinya, asesmen dan prioritasnya itu ada di formalize-nya. Jadi formalitasnya itu ada di identifikasinya itu, lalu treatment-nya dan kontrolnya itu di underdeveloped. Lalu untuk reporting, monitoring, dan communication-nya itu ada di antara nomor 1 dan nomor 2. Untuk kulturnya itu underdeveloped-nya, lalu partnership dan project-nya itu di underdeveloped. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Saiful. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, dari penjelasan Mbak Nadira maupun Mbak Nisa, maka di sini kami menyimpulkan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perusahaan memiliki proses manajemen risiko formal, maka ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional. Salah satu tantangan dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi dengan benar risiko mana yang layak diambil dan mana yang harus dihindari. Ini bisa menjadi sulit karena beberapa risiko mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi dapat memiliki konsekuensi besar jika terwujud. Resiko lain mungkin tampak besar, tetapi sebenarnya dapat dikelola dan bahkan bermanfaat jika ditangani dengan benar. Selanjutnya, Mbak Nisa. Oke, untuk rekomendasi. Yang pertama,
Sangat penting bagi Meko untuk menerapkan sistem manajemen resiko yang mencakup semua. Ini harus mencakup pelatihan karyawan tentang resiko dan strategi, serta membangun sistem kontrol internal. Yang kedua, Meko harus bekerja menuju pembentukan budaya yang memprioritaskan manajemen resiko. Ini terdiri dari mengajar karyawan tentang pentingnya manajemen resiko dan membangun proses untuk menjamin bahwa manajemen resiko adalah prioritas di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, Meko dapat memastikan bahwa mereka siap untuk menangani setiap potensi resiko yang mungkin timbul jika mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko. Selanjutnya, di sini ada question and answer pada e-book tersebut. Yang pertama, prior to risk management information gathering exercise, discuss earlier in chapter case, consider the challenge of the newly formed project team in undertaking risk management in such a situation. Oke. Dari kelompok kami mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu masalah parah yang dihadapi pada awal proyek ini karena kurangnya staf yang tersedia dan bakat untuk merekrut. Awalnya proyek ini dibuat dari satu karyawan penuh atau full-time employee dan kemudian dua pekerja paruh waktu, tidak memiliki tujuan jelas, otoritas yang jelas, keterbatasan dalam kepegawaian. Akhirnya, satu lagi karyawan penuh waktu ditambahkan ke tugas. Jadi di sini dapat dikatakan merangkap tugas. Jadi sehingga sangat tidak efektif. Dan dua posisi paruh waktu lainnya dihapus. Selanjutnya, prior to risk management information, kembali, prior to risk, kelewatan, yes, di sini. Prior to risk management information gathering exercise discussed earlier in the chapter case, consider the challenge of the newly formed project team in undertaking risk management. Ini sudah sepertinya tadi. Boleh selanjutnya, Mbak Nisa? Oke, ini. Discuss the challenge and consider how each of the department might interact with the support risk management across the organization. What are the major differences between IT and project management, considering they were both part of initial risk management pilot? How might they have overcome this? Oke, di sini sistem IRM diberlakukan oleh perusahaan untuk memasok kebutuhan untuk menavigasi resiko di pasar spesifik mereka. Penting bagi semua jenis bisnis, terlepas dari industri atau ukurannya, untuk memiliki gambaran portofolio yang jelas tentang risiko yang benar-benar penting dan berpotensi berdampak atau menutup bisnis mereka. Dalam hal ini, anggota staf perusahaan Meko telah memiliki banyak exposure manajemen risiko pada saat peluncuran. Namun, ada sub-departemen lain yang tersebar di dalam Meko yang terdiri dari administrator yang tidak memiliki pengalaman yang sama. Hal ini mengakibatkan tim wilayah administrasi 3 menjadi salah satu departemen dengan hasil terburuk dalam hal implementasi IRM. Pada akhirnya, terserah Departemen IT untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada subkelompok ini untuk membiasakan mereka lebih lanjut dan membantu transisi mereka. Selanjutnya. Okay, what do you think were the major positives of approach undertaken with regard to the risk management information gathering exercise? And what do you think were the challenges and pitfall of gathering data in the way they did? Oke, hal positif utama dari pendekatan ini adalah kemampuan mereka yang baru diperoleh bagi departemen untuk bekerja sama, berkomunikasi dan melaporkan resiko kepada pemangku kepentingan dengan cara yang efektif. Semua resiko perusahaan ini memungkinkan manajemen resiko benar-benar manajemen resiko benar-benar terbentuk dalam organisasi Meko.
Yang kedua, Meko kemudian telah memasang sistem IRM perusahaan yang disempurnakan, yang kemungkinan konsistensi di semua grup dan subkelompok. Kurangnya komitmen dari komite manajemen membuat tantangan pengumpulan data menjadi sangat sulit karena mereka menolak pendekatan lokakarya untuk bekerja pada layanan resiko, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap prioritas dan tidak memahami pentingnya. Mereka hanya melakukan presentasi 1 jam yang mengharuskan beberapa departemen untuk mengatasi resiko yang mereka kembalikan dengan lebih dari 400 saran resiko. Selanjutnya. Oke. What are key challenges to risk framework and risk approach proposed in 2011 by risk management team? Oke. Di sini komite manajemen menolak resiko yang diidentifikasi manajemen resiko. Komite tidak mengakui resiko sebagai bahaya sebenarnya bagi organisasi, tetapi sebaliknya melihat sebagai kebutuhan bisnis yang harus ditangani secara internal. Komite ini pada dasarnya adalah kelompok submanajemen yang menghasilkan item agenda yang akan datang yang terdiri dari beberapa anggota komite manajemen. Ini merugikan karena menambah redundansi dan penundaan dalam hal mengakui resiko. Mereka tidak melihat pentingnya sistem IRM untuk diterapkan, lebih sebagai masalah terkait bisnis yang harus diurus. Kemudian komite-komite tersebut terdiri dari anggota komite subpenasehat yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Selanjutnya. Oke. Despite operational excellence providing the perfect platform to push risk management, discuss what the potential pitfalls may be. Oke. Terlepas dari manfaat manajemen resiko di atas atau yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu tidak bebas dari jebakan. Potensi jebakan manajemen resiko di sini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, membuang-buang waktu karena termasuk menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan resiko. Kemudian yang kedua, terkadang dapat menyebabkan kerugian karena perencanaan yang tidak tepat dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, diperlukan banyak teknik dan strategi untuk mengumpulkan informasi, untuk mengelola resiko, dan sangat mahal untuk menyewa keahlian tersebut. Selanjutnya. Oke. Yang terakhir, using supporting document along with the case study information, provide a list of potential corporate risks that might have been identified by the project team. Oke, dari penjelasan sebelumnya, di sini daftar semua potensi resiko perusahaan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut. Rantai pasokan dan kegagalan inventaris. Selanjutnya, perubahan politik dan peraturan, peningkatan persaingan pasar, pelanggaran keamanan cyber, IT, dan serangan peretasan. Selanjutnya, ada kurangnya likuiditas dan permintaan produk, peristiwa bencana tumpahan minyak atau oil spill, usaha dan risiko pasar baru. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Nadira. Oke, terima kasih Mas Saiful. Dengan selesainya presentasi tadi dari Mas Saiful, mungkin itu aja dari kelompok 8. Untuk selanjutnya kami tutup untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima dan bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.